Hola bestinya kata Ani. Miris banget nih. Nikita di hadapan awak media mengungkapkan kalau Loli sampai pernah minum air keran dan makan makanan kemarin karena uang yang dihasilkan Loli dari endorse dan pemasukan yang lain masuk ke rekening Martin, kakak dari Fadel Bajideh. Jadi untuk kebutuhannya Loli itu nggak bisa langsung menggunakan, tapi harus minta dan nunggu sampai Martin memberikan. Ya ampun, sedih Ani dengernya Besti. Ya kan, nah ketika saya mendengarkan cerita anak saya Laura seperti itu, hati saya tersayat-sayat. Ternyata dia untuk makan saja harus tunggu transferan dari keluarganya Kang Semir, karena segala apapun penghasilannya Laura dari endorse dan lain-lain itu masuk ke rekeningnya Martin. Kemarin tuh saya sempat menghilang karena setelah mendengar kesaksian Laura, saya sebagai seorang ibu yang membesarkan, yang tidak pernah melakukan sampai yang si keluarga Kang Semir ini lakukan terhadap anak saya kalau nggak ada hukum mungkin udah selesai itu. Tapi karena ini ada hukum, jadi biar proses hukum aja yang dijalankan gitu ya. Kayak sedikit aja nih saya kasih tahu. Laura itu pernah minum air keran dan dia pernah makan makanan kemarin walaupun mungkin tidak basi, tapi ya gitulah. Kelar katanya kalau nggak ada hukum. Ya hati ibu mana sih Besti yang nggak remuk mendengar anaknya diperlakukan tidak baik. Lanjut nih mengenai desas-desus diduga keluarga Fadel. Bingung katanya kenapa sekarang jadi begini dan Fadel kini jadi tersangka. Nah Nikita punya jawaban menohok nih. Secara justru katanya Nikita bakal ada laporan lagi perihal kekerasan yang dialami sang putri. Kalau keluarganya Kang Semir bilang kok akhirnya jadi seperti ini juga saya bingung ya, karena kan memang anaknya yang melakukan. Sebetulnya setelah ini pun akan ada laporan lain lagi untuk Kang Semir, karena memang dari pengakuannya Laura sendiri yang dibantu oleh Bude dan Pak D yang sudah saya anggap seperti ibu dan bapak saya, dengar ceritanya pengakuan Laura yang saya juga dengar bahwasannya bukan hanya soal yang saya laporkan, tapi ada juga kekerasan, ada juga. Gue kalau ngomongin itu tuh gue mau nangis gitu, karena Laura itu anak perempuan gue semata wayang yang dari perut melahirkan, membesarkan sendiri pakai tangan gue sendiri. Laura itu bukan anak durhaka. Saya tidak pernah menelantarkan Laura. Laura saya sekolahkan di UK atas jeripayah dia sendiri, dengan tes yang dia lakukan sampai akhirnya dia diterima. Jadi kalau ada yang bilang menelantarkan, itu tidak pernah. Mungkin Laura memang nakal, tapi nakalnya sewajarnya anak-anak seumuran dia, selama dia masih ada di genggaman saya. Tapi kan Laura ini menjadi seperti ini sebelumnya, yang kacau segala macam, itu kan karena orang-orang yang tidak suka sama saya memakai anak saya untuk against me, melawan saya. Kasih ibu sepanjang masa Besti. Meski sempat bersih tegang, tetap kembali menerima sang putri tercinta. Tapi meski begitu, ibu dari Loli ini mengaku perihal Fadel kini menjadi tersangka adalah hal yang memang seharusnya. Dan justru diduga pihak Fadel sempat mengulur waktu dan menunda untuk memperlambat proses hukum. Tapi yang pasti Nikita bilang akan terus mengawal kasus ini hingga pelaku mendapat hukuman setimpal. Dibilang bukan bahagia ya, tapi kan memang harus tersangka, karena kan memang sudah jelas alat bukti dari saksi itu bukan 1-2 orang loh. Saksi itu kurang lebih ada sekitar 14 orang. Ya kan, dan semuanya memang memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Cuman kan kemarin kendalanya hanya mengulur waktu saja, ya kan, diperlambat. Terus ada juga beberapa kalender yang hari libur dan lain-lain ya gitu. Tapi proses penahanannya cuma 20 hari, Ami gimana?
Penahanan 20 hari itu kan bukan ditahan 20 hari lalu lepas ya. Itu kan proses nanti berjalan ketika nanti, karena kan gue pernah berurusan dengan hukum ya. Jadi ketika nanti misalkan dokumennya belum lengkap ya nanti bisa diperpanjang untuk 40 hari ke depan kayak gitu. Amin tapi Oh iyalah pastinya dikawal sampai pengadilan, dikawal sampai dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Siap-siap deh Fadel. Kalau sebelumnya ibu dari Laura atau Loli ini mengawal Fadel jadi tersangka dengan pengumpulan bukti dan saksi, berikutnya bakalan dikawal sampai dapat hukuman setimpal kayaknya Besti. Masih inget dong Besti, soal Niki pernah berstatement mengenai perobohan rumah Fadel yang diduga dari hasil uang Loli. Nah, Nikita yang bersyukur atas dukungan warganet dan orang-orang terdekatnya atas kasus ini pun menegaskan bakal robohin rumah Fadel. Ya itu nanti akan diproses lagi yang lain. Dirobohkan, tetap akan dirobohkan. Ya tunggulah. Ya mungkin untuk orang tua yang sudah pernah melahirkan, punya anak, single parent, tahulah perjuangan seorang ibu single parent ya. Terima kasih buat penikmat sosial media, ibu-ibu di luar sana yang sudah support dan selalu dukung saya. Terima kasih banyak sudah buang waktu untuk saya ya. Semoga kita bisa saling menguatkan, kan ya. Namanya berjuang untuk anak, mau anak bagaimanapun, namanya darah daging sendiri pasti akan diperjuangkan. Dr. Oki nangis malah, ya karena dia juga kan salah satu orang yang tahu betul bagaimana proses hidupnya Nikita Mirzani, walaupun dia kenalnya 5 tahun belakangan ini, tapi sama Dr. Oki cukup intens, apalagi masalah Laura juga suka curhat-curhatan gitu. Jadi ya semua happy hari ini, alhamdulillah. Semua happy Besti, termasuk adik-adik dari Loli yaitu Aska dan Arkana yang akan segera bertemu Loli. Meski sebelumnya sempat bingung dengan sikap Loli saat awal kasus terjadi, apalagi Laura dikatakan sang ibu akan angkat bicara, menceritakan kronologi dan semua yang ia alami. Dan gak lupa nih, Nikita pun menegaskan untuk orang yang pernah brainwash anaknya harus selesai karena Loli akan menceritakan semuanya. Loli berarti sekarang di mana? Lagi di salon. Maksudnya udah tinggal Lagi. bersama Kak Niki atau? Kalau tinggal belum, tapi komunikasi iya. Tapi Jadi apapun yang Laura inginkan, kayak dia mau ke salon, dia lagi mau ombre rambut itu. Berarti masih di rumah aman yang di Jawa Barat itu? Ya masih. artinya komunikasi sudah mulai membaik ya. Baik. Nyariin pasti, cuman Aska kan sekarang udah belajarnya pakai iPad ya. Kadang dia suka lihat kadang dia suka lihat di YouTube cuplikan-cuplikan dulu waktu sebelum semuanya ini selesai. Aska tuh cuma bilang kok kakak Loli gitu ya Ami, kok kakak Loli gitu ya Ami. Tapi dikasih tahu sekarang, ini besok kita ketemu. Aska, Arkana ketemu kakak Loli. Gimana mungkin respon mereka akhirnya ketemu kakaknya kembali gitu? Iya happy, senang. Paling nanti ngobrol sama Aska. Niki, Sesuai yang kalian tahu, ini bukan mengada-ngada. Laura tidak pernah saya seperti yang kalian bilang, Laura saya telantarkan, tidak diurus, tidak. Dia sekolah di UK. Selama dia masih dalam genggaman saya, dia menjadi anak teenager yang sewajarnya. Nakal pasti. Yang namanya anak teenager ya kan, baru tahu dunia luar, tapi masih dalam jangkauan. Karena Laura sekolah di UK, akhirnya ada orang yang membenci saya atau tidak suka dengan saya, using anak saya untuk against me, melawan saya, ya akhirnya kacau balau. Tapi alhamdulillah kan sekarang sudah selesai. Ya makanya kemarin kan juga sempet kan saya bilang, saya minta maaf untuk orang-orang yang sudah brainwash anak saya. Ternyata kalian harus stop sampai di sini. Tinggal kita tunggu aja kelanjutannya karena Laura akan bicara dari hatinya sendiri. Bahkan saya pun tidak pernah mengirim apapun, tapi Laura tahu sendiri bagaimana orang-orang itu menyerang ibunya, menyerang orang-orang di sekeliling ibunya. Jadi biarkan nanti Laura saja yang berbicara. Siap-siaplah semuanya, Loli udah kembali, sang ibu udah berhasil dan lega, putri semata wayangnya sudah menyadari semuanya dan Nikita pun tetap menerima Loli. Nah Besti, kira-kira menurut kalian apakah ungkapan Loli nantinya juga bakal menyeret keluarga Fadel untuk menjadi tersangka berikutnya?
isi di kolom komen, like dan subscribe biar dapetin video kece lainnya cuma di Kata Ani.